Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami tim Adhikara dari Universitas Sanata Dharma akan menyajikan hasil audit investigatif kami dalam validasi laporan whistleblower melalui prosedur forensik follow the money dalam mengaji dugaan kolusi dan gratifikasi di RSUD Kabupaten Venesia. Dengan saya David Surya Himawan sebagai ketua tim. saya Jovan Kavon, dan saya Desta Natalia Christian. Berdasarkan data dari Tempo.com, KPK mengungkapkan bahwa 446 dari 1.782 kasus korupsi yang sedang ditangani di Indonesia berada pada sektor pengadaan barang dan jasa. Dengan teori segitiga akuntansi forensik yang meliputi kerugian, perbuatan melawan hukum dan juga hubungan kausalitas yang berdasarkan pada pasal 1365 KUHP yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membuat orang lain mengalami kerugian, maka wajib mengganti kerugian yang muncul akibat dari perbuatannya. Dengan melakukan menganalisis hubungan kausalitas yang terjadi, maka akan menunjukkan dan menjelaskan bagaimana hubungan yang terjalin antara kerugian dan juga perbuatan melawan hukum, serta mampu menunjukkan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian, sehingga ketiganya ini akan berkaitan antara aspek hukum, akuntansi, dan juga auditing. Yang menjadi landasan hukum dalam menilai indikasi penyimpangan pada kasus pengadaan ini adalah yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa pasal yang relevan. Pasal 3 mengatur bahwa penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dapat dipidana. Selanjutnya, pasal 5 berkaitan dengan suap, yaitu pemberian atau janji kepada pejabat untuk mempengaruhi keputusan. Berdasarkan Standar Jasa Investigasi 5300 oleh IAPI tahun 2021, audit investigatif dilakukan melalui pendekatan sistematis dengan mengidentifikasi beberapa unsur, yaitu what, why, where, when, who, how, dan how much untuk memperoleh bukti yang komprehensif. Untuk dugaan penyimpangan dari kasus ini diawali oleh pengusulan pengadaan oleh Saudara Mochi Alberto yang kemudian disetujui oleh Saudara Bonaventura dengan anggaran sebesar 25 miliar. Dalam penyusunan HPS, Saudara Velvet meminta estimasi harga dari Saudara Starpipe selaku Direktur PT Verona Bestari sebesar 24,95 miliar. Setelah PT Matera dinyatakan lolos tahap administrasi, PT Matera hanya memenangkan lelang dengan total nilai penawaran sebesar 24,92 miliar. Setelah barang dikirimkan dan berita acara penerimaan barang ditandatangani, barang tersebut rusak dalam waktu 3 bulan, sehingga mengusulkan dugaan bahwa barang yang dikirimkan adalah barang rekondisi. Berdasarkan dugaan, salah satu motivasi utama adalah untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini diperkuat dengan dugaan konflik of interest antara pihak internal Saudara Velvet dan Saudara Mochi dengan pihak penyedia yaitu Saudara Starpipe. Dugaan ini diperoleh dari laporan whistleblower yang menyebutkan bahwa Saudara Velvet melakukan penelusuran harga kepada Saudara Starpipe selaku Direktur PT Verona Bestari sebagai acuan dalam penyusunan pengadaan alat MRI dan CT scan. Selanjutnya, diduga terjadi kerjasama antara pihak-pihak tersebut untuk memperoleh keuntungan dari proyek pengadaan ini. Hal ini ditunjukkan dari dugaan adanya pemberian uang terima kasih kepada Saudara Velvet dan Saudara Mochi, sementara di sisi lain, PT Matera yang juga dikendalikan oleh Saudara Starpipe memperoleh keuntungan dari penetapan sebagai pemenang tender. Selain itu, dugaan penyimpangan ini juga didukung oleh faktor kesempatan yang timbul akibat adanya selisih antara anggaran yang ditetapkan dengan harga real pasar. Penyimpangan kasus ini terjadi pada beberapa entitas, yaitu ada RSUD Kabupaten Venesia sebagai lokasi penerima dan pengguna barang, serta pihak penyedia yaitu PT Matera sebagai pemenang lelang, dan penyimpangan ini terjadi dalam rentang waktu dari akhir Januari 20X5 hingga akhir Agustus 20X5. Bagian ini merupakan bagian yang cukup krusial karena temuan biasanya dilaporkan terlebih dahulu tanpa mengetahui siapa pelakunya. Pelaku juga bisa bersembunyi di balik data perusahaan. Maka dari itu, penting untuk memetakan pihak terkait dan dugaan terhadap pelakunya. Pada kasus ini, terdapat beberapa pihak yang diduga terkait, yaitu yang pertama, Saudara Mochi Mini Alberto sebagai Direktur RSUD, yang kedua, Saudara Velvet Bloom Carlos selaku PPK RSUD, yang ketiga, Saudara Starpipe Giovanni selaku Direktur PT Verona Bestari dan Direktur PT Matera, keempat, Saudara Nakula selaku Ketua Pokja, dan yang kelima, Saudara Planet Santo Leonardo selaku PPHP RSUD. Pada akhir Januari 20X5, Saudara Velvet selaku PPK RSUD diduga memberikan informasi yang menguntungkan, yaitu informasi akan adanya lelang ke calon penyedia, yaitu Saudara Starpipe yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Verona Bestari, dan diduga juga memiliki keterkaitan dengan PT Matera sebagai pemenang lelang. Saudara Starpipe menjawab penawaran harga sebesar 24,95 miliar. Setelah itu, Saudara Velvet yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen spesifikasi teknis dan HPS diduga menggunakan masukan dari Saudara Starpipe. Lebih lanjut, pihak yang terlibat dalam penyusunan spesifikasi tersebut
juga terlibat sebagai penyedia dalam proses pengadaan, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan potensi pengondisian sejak tahap perencanaan. Kemudian, dokumen penawaran dari PT Matera yang diragukan keabsahannya tetap dinyatakan lolos atas arahan dari Ketua Pokja. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengadaan internal serta ketidakpatuhan terhadap SOP. Selanjutnya, tahap pelaksanaan dan penyelesaian administratif. Saudara Leonardo sebagai PPHP menandatangani berita acara serah terima tanpa melakukan uji fungsi serta verifikasi teknis yang mengindikasikan adanya kelalaian dalam proses pemeriksaan. Jadi, nilai realisasi pengadaan alat kesehatan MRI CT scan dalam kasus ini yaitu sebesar 24,92 miliar sesuai dengan nilai kontrak yang disepakati antara PPK dengan pihak penyedia. Prosedur pemeriksaan yang digunakan adalah prosedur audit yang berfokus pada prosedur audit forensik sesuai dengan SJI 5300. Yang pertama, observasi. Dalam prosedur ini dilakukan pengamatan langsung terhadap keberadaan barang, kondisi operasional, serta kesesuaian antara spesifikasi teknis dalam kontrak dengan kondisi aktual di lapangan. Prosedur yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Dalam tahapan ini, dilakukan pemeriksaan terhadap stok barang di PT Matera, serta memeriksa fisik langsung terhadap alat MRI dan CT scan di RSUD. Prosedur ini dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli yang memiliki spesialisasi khusus di bidang alat kesehatan tersebut, yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara merek, tipe, dan nomor seri yang tercantum dalam kontrak dengan kenyataannya, untuk memastikan barang tersebut baru atau barang rekondisi. Prosedur ketiga adalah memeriksa dokumen. Dalam tahap ini, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen lelang untuk memastikan keabsahan surat dukungan dan dokumen pengalaman pekerjaan PT Matera yang sempat dilakukan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan kesesuaian nominal dan tanggal pembelian terhadap dokumen transaksi seperti bukti pembelian, bukti pengeluaran, dan bukti belanja, yang kemudian dilanjutkan dengan prosedur tracing dan forcing. Prosedur yang keempat adalah meminta konfirmasi. Konfirmasi pertama dilakukan ke pihak ketiga dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada supplier bahan MRI CT scan yang asli untuk memastikan apakah PT Matera benar membeli bahannya sesuai dengan spesifikasi, memastikan besaran nominal, serta memverifikasi tanggal pembelian. Serta konfirmasi kedua adalah konfirmasi perbankan dengan meminta konfirmasi bank atas saldo, pihak terkait, dan para tersangka untuk melihat selisih yang timbul. Selanjutnya, tahap review analitikal. Pada tahapan ini, nilai kontrak pengadaan akan digunakan sebagai dasar pembanding utama atau bisa dikatakan sebagai baseline 100%. Karena nilai tersebut itu mencerminkan total biaya yang disepakati RSUD dengan PT Matera. Kemudian, dengan membandingkan nilai kontrak dengan realisasi pembayaran untuk memastikan apakah terdapat kelebihan atau kekurangan. Selain itu juga membandingkan nilai aset yang dicatat dengan nilai kontrak untuk melihat apakah seluruh anggaran benar-benar direalisasikan dalam bentuk barang yang diterima. Selain itu juga dilakukan perbandingan harga satuan alat kesehatan dengan harga pasar atau alat sejenis untuk menilai kewajaran harga. Selanjutnya, prosedur forensik follow the money. Dalam fraud, motif utamanya adalah untuk mendapatkan uang. Meski pelaku dapat memberi kesan tak terlihat dan juga dapat menggunakan identitas orang lain, tetapi uang pasti akan mengalir ke satu tempat tujuan terakhir. Nah, dalam tahap ini, dokumen keuangan yang berkaitan dengan proses pengadaan akan ditelusuri, lalu dianalisis aliran dananya, dengan melihat dana perbankan seperti rekening koran dan mutasi dari pihak-pihak yang terkait. Dari analisis tersebut, dicari pula transaksi yang mencurigakan, seperti adanya transfer ke rekening pribadi, transaksi dalam jumlah besar yang tidak wajar, hingga penggunaan rekening perantara. Prosedur selanjutnya adalah komputer forensik yang dilakukan pengamanan terhadap barang bukti digital yang berkaitan dengan pengadaan, meliputi laptop atau komputer milik pihak terkait. Atas data tersebut, dilakukan imaging untuk menjaga keutuhan dan keaslian tanpa mengubah data sumber. Kemudian, dilakukan penelusuran terhadap dokumen elektronik yang berkaitan dengan proses pengadaan serta analisis komunikasi digital seperti email, WhatsApp atau Telegram, dan aktivitas file sharing untuk mengidentifikasi adakah koordinasi tidak wajar antara PPK dan penyedia dalam akhir Januari 20X5 sampai dengan akhir Agustus 20X5. Selain itu, dilakukan data recovery atas file yang telah dihapus untuk menemukan bukti tersembunyi yang relevan dengan pemeriksaan. Prosedur terakhir adalah wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi forensik dilakukan secara bertahap, dimulai dengan wawancara non-accusatory, yaitu wawancara dengan cara dan nada yang tak bersifat menuduh untuk menggali informasi awal. Selanjutnya, jika telah didapatkan bukti yang cukup, dilakukan interogasi, yaitu dengan teknik pertanyaan langsung, menuduh, serta konfrontasi menggunakan bukti hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, untuk menekan inkonsistensi hingga diperoleh klarifikasi atau pengakuan yang kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Kami merekomendasikan agar penanganan kasus ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya melalui tahapan proses hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan dan penyidikan ulang, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan, sehingga dapat menghasilkan putusan yang objektif dan adil. Selain itu, setelah putusan ditetapkan, perlu dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut agar dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, diharapkan tata kelola pengadaan dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.